Baik lagi dengan gua Gian dan welcome to Breakdown. Dan sekarang gua mau bahas filmnya Pacific Rim of Pentecost, di mana dia bersama para pilot Jaeger generasi baru melawan ancaman kaiju yang sudah hilang selama 10 tahun. Hal yang gua takutkan apabila sebuah film kehilangan kreator aslinya adalah film ini menjadi ajang nostalgia dan banyak BM. Banyak mau. I hope it's not, so that's why I'm watching the film, but oh shit, it is. Experience yang gua rasakan dalam film ini cukup lelah karena pacingnya terlalu cepat. Alur cerita yang sangat dipadatkan sehingga membuat musuhnya tuh nggak appealing. Dan banyak dialog yang terlalu bragging tapi disampaikannya juga terlalu cepat. Udah gitu, pengambilan gambarnya yang terlalu banyak pergerakan kamera. Hal yang poinnya mau disampaikan tuh sebenarnya simple tapi dijeber-jeberin banget. Dan penonton tuh udah tahu maksudnya apa tapi tetap aja dijebretin. Sehingga lu pas nonton tuh capek. Pas adegan dialog, adegan diskusi itu beneran deh capek. Hal itu disebabkan karena film ini ingin menyodorkan semua elemen yang ada di film pertamanya. Dan balik lagi ke banyak BM-BM-an yang tiba-tiba ada. Dan lu kan tahu sendiri kalau kita nonton film Pacific Rim, apa sih yang jadi X Factor, apa sih yang jadi poin penting? Iya, kaijunya. Film ini menarik semua elemen-elemen yang ada di film pertama, kecuali kaijunya. Jadi one thing that is missing di film ini adalah soul dari kaijunya itu sendiri. Ya kita tahu basically kaiju adalah monster raksasa dengan suara yang sangat mencekam. Ya Jaegernya sih menarik. Tapi yang kita sangat inginkan apabila kita nonton Pacific Rim, selain film dari ceritanya Del Toro atau cerita yang dikemas dengan less Hollywood, more anime, adalah saat Jaeger diobrak-abrik sama kaiju dan type of kaijunya apa, dimana itu ada karakteristik dimana itu kaiju tipe mamalia lah, atau exoskeleton lah, atau flying, atau underwater. Kategori-kategori seperti itu, kategori 3, kategori 4, itu yang membuat film itu excited. Setiap kaiju memiliki eksistensi, memiliki fisiologi yang beda dan punya keunikan skill yang berbeda. Dan di film kedua ini, kaijunya itu ada 3. Kalau gua nggak salah ada 3 doang. Dan sekalinya ada 3, itu bentuknya nggak jauh beda. Kemampuannya juga nggak jauh beda, nggak begitu ditonjolkan. Udah gitu mereka somehow dengan teknologi bergabung menjadi satu dengan menjadi bentuk yang nggak jauh beda. It just bigger aja. Skillnya nggak ada. Dan bentuknya ibarat pakai patokan bentuknya kaiju-kaiju di film pertama. Apa waktu kebagi jadi 3, ada satu kaiju yang dia kekuatannya tuh kepalanya kayak nutup dan dia kayak absorbing energi kinetik and then di blast lagi balik. Itu menurut gue udah cukup yang menarik nih, ada kaiju yang keren. Ternyata ya udah, itu cuman bentar doang dan tidak menjadi point of interest dari battle kaiju dan Jaegernya. Kalau seingat gue aja, kaijunya itu muncul di tengah film. Kita awal-awal tuh terlalu di bragging dengan ABC. Kita tahu potensial villain, tapi saat akhirnya villainnya dimunculkan dari segala bragging yang udah dibawa, yang dimana kita udah ada ekspektasi, wah ini pas villainnya muncul pasti sebuah villain yang punya karismatik. Tapi ternyata enggak. Villainnya di film ini aja tidak punya karismatik. Dan goals dari karakter kita, dari film kita itu kurang diolah dengan baik. Bahasa kasarnya tanggung gitu. Jadi di sini ada 2 isu. Isu pertama adalah sebuah device di mana itu membuat Jaeger memiliki fitur bisa dikendalikan dari jarak jauh sehingga para pilot-pilot Jaeger itu terancam pekerjaannya. Lalu ada isu kedua, ternyata si Newt otaknya terkontaminasi oleh precursor yang sudah merencanakan ini semua selama 10 tahun. Dan satu yang bikin gua over the edge adalah tiba-tiba jadi eksorsis. Tiba-tiba kenapa jadi ada eksorsis di film ini? Dan Jaeger yang tiba-tiba jadi terkontaminasi jadi half alien. Waduh. Kalau lewat kacamata sotoy gue, kalau misalnya film ini menggunakan satu isu aja, film ini jadi bisa lebih menggali threat dan villainnya. Jadi balik lagi yang gue bilang, nggak ada karisma di musuhnya dan karakter utama kita yang trying to be charismatic tapi terlalu dipush karena juga tidak tersedia cerita yang bagus. Dan yang sangat disayangkan lagi di film ini, di mana Mako, karakter yang paling karismatik, karakter yang memiliki kunci dari seluruh Pacific Rim Universe, di mana dia yang menjadi kunci penghubung Pacific Rim pertama dan kedua, di awal film dimatiin. Di gue saat nonton film ini, gue merasakan seperti Universe Del Toro yang di-rip off dan di-replace menjadi, maaf nih, Michael Bay. Dan di sini juga banyak momen karena pace-nya terlalu cepat, tokoh kita itu jadi kurang bonding sama penontonnya. Dan seperti yang tadi gue bilang, jadi sedikit less Del Toro, more Michael Bay. Si Jaeger Scraper aja di situ kayak literally like transforming into a vehicle. Udah gitu dikendarai dengan teknologi di mana hanya membutuhkan satu pilot, tidak perlu ada sinkronisasi yang dinamakan shake hands-nya itu kalau di Pacific Rim. Ternyata dibuat sama street child, anak jalanan yang nggak ada background soal teknologi tersebut. Dan saat kita tarik mundur ke masa lalunya Amara,
Bahkan keluarganya tuh bukan siapa-siapa. Tapi kenapa si Amara bisa melebihi para engineer bertitle STJ, Sarjana Teknik Jaeger. Nih anak jangan-jangan alien precursornya lagi. Kita ada John Boyega menjadi Jake Pentecost, Scott Eastwood menjadi Nate Lambert, Kaylee Spenny menjadi Amara, Charlie Day menjadi Newt, Burn Gorman menjadi Herman, dan Rinko Kikuchi menjadi Mako Mori yang mati di awal-awal film. Sutradara di film ini adalah Stephen D. Knight. Sebetulnya kalau lu tarik mundur, dia itu produser di beberapa film yang ceritanya tuh bagus, penggarapannya tuh bagus. Kayak seperti Daredevil-nya yang Netflix, Smallville, Spartacus. Ya, Spartacus bukan Netflix sih, dia HBO sih. Tapi entah kenapa di film ini, si Stephen D. Knight kenapa jadi kayak menganut Bayhem gini. Padahal di seriesnya Netflix yang Daredevil, itu yang dia sutradarai adalah episode 1. Dimana itu menurut gua episode paling bagus di seriesnya Daredevil versi Netflix. Dan dia dari segi adaptasi treatment, itu kayak doing a good job. Tapi kenapa saat dia mau mengadaptasi treatmentnya Del Toro menjadi seperti ini? Gua nggak tahu apa di balik industrinya, gua nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Soal itu I have no idea. Tapi kalau misalnya mungkin lu tahu ada apa di sini, lu bisa share pendapat kalian di kolom komen bawah. I'm sorry to say, untuk film keduanya Pacific Rim gua kasih nilai 5 dari 10. Karena film ini kehilangan arah mau dibawa kemana. Tapi selain tadi yang gue bilang kekurangannya di film ini, gue juga ada mengangkat nilai plus. Di sini masih ada sensasi anime influence-nya, dimana saat lu nonton lu masih kayak lega, I'm still watching a Pacific Rim movie. Walaupun itunya sudah cukup dibabat lah 70% sama Hollywood mega action movie type of penuturan cerita. Oke, cukup sekian untuk review gue tentang film Pacific Rim Uprising. Kalau misalnya lo punya pendapat atau punya kritik tentang review gue, silahkan share pendapat lo di kolom komen bawah. Kalau lo punya rating tentang film ini, kalau lo punya pendapat tentang film ini, silahkan share pendapat lo di kolom komentar bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channelnya Kincir Cinema Club. Dan jangan lupa share video ini ke temen-temen lo yang emang juga suka review film. Ayo kita breakdown film selanjutnya bersama gua Gian. Dadah!